Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Meskipun Han Li telah mengantisipasi bahwa pemurnian harta karun tidak hanya akan memakan waktu beberapa hari, dia cukup terkejut menemukan bahwa 3 pembudidaya iblis duduk bersila dalam keheningan total selama 5 bulan penuh sambil memurnikan bahan aneh dengan api inti mereka. Selama periode ini, selain berhenti 4 kali untuk memulihkan kekuatan sihir mereka, mereka telah menahan inti iblis mereka di udara, terus-menerus menyemburkan api inti dengan santai. Status mereka sebagai binatang iblis kelas 8 dan 9 jelas bukan hanya untuk pertunjukan. Kekuatan sihir mereka benar-benar luar biasa. Karena Han Li memurnikan Qi sepanjang waktu, dia berhasil mempertahankan kekuatan sihirnya secara penuh. Jumlah kekuatan sihir yang sangat kecil yang dikonsumsi oleh penghalang cahaya hampir tidak dapat dianggap signifikan. Tulang sayap di dalam api inti menjadi semakin tembus cahaya dan cerah dari hari ke hari. Itu juga samar-samar membawa suara guntur dan angin kencang. Kegembiraan di mata Feng Xi menjadi lebih jelas saat ini terjadi. Han Li tahu bahwa finalisasi dari sayap badai sudah dekat. Dalam beberapa bulan itu, Han Li bingung menemukan bahwa tidak ada satu pun jejak Qi jahat yang dapat ditemukan dari dalam tubuhnya. Namun, setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, dia merasa bahwa itu ada hubungannya dengan petir iblis-iblis di tubuhnya. Mereka memiliki khasiat ajaib melawan hal-hal yang bersifat jahat. Mungkinkah Qi yang jahat sudah dimusnahkan oleh Divine Devil Bane Lightning? Han Li merasa senang memikirkannya. Seandainya Qi jahat benar-benar muncul, dia telah berencana menggunakan petir Devil Bane Surgawi untuk menyingkirkannya, atau mengambil risiko menelan beberapa kumbang pemakan emas dan meminta mereka mengkonsumsinya dengan paksa. Akibatnya, metode pemaksaan Windbreaker Beast tidak dapat menimbulkan rasa takut pada Han Li, bukan karena ia menganggapnya serius sejak awal. Iblis tua itu pasti tidak akan menyangka Han Li memiliki harta sihir yang sangat berharga dengan budidayanya yang rendah. Tanpa khawatir hal ini nantinya akan melukainya, Han Li menjadi lebih bertekad untuk melawan. Dia dengan cepat menyapu banyak rencana yang dia buat sebelumnya untuk melarikan diri. Dia siap untuk menggunakan rencana yang paling optimal sesuai dengan bagaimana situasi yang dimainkan. Setelah sebulan lagi, Feng Xi bangkit dari tempat duduknya dan mulai mengambil tindakan seolah-olah dia merasa penyempurnaan akan segera dilakukan. Dari saat dia membuka matanya, dia menatap sayap tulang di udara yang hampir selesai. Sambil menghela nafas panjang, dia tiba-tiba menembakkan selusin segel mantra ke arahnya dan tiba-tiba memadamkan api intinya, mengungkapkan 3 inti iblis dan 2 sayap tulang yang ada di dalamnya. Inti iblis relatif lebih redup dari sebelumnya. Tampaknya ketegangan inti iblis yang bertahan selama berbulan-bulan penggunaan telah merugikan Qi asal mereka. Sebaliknya, tulang sayapnya menjadi ramping dan utuh, memancarkan kilau putih susu yang hampir membutakan. Tanpa ragu-ragu, Feng Xi menjentikkan inti iblisnya sendiri, menyebabkannya berputar liar di udara sebelum kembali ke tenggorokannya. 2 iblis lainnya saling memandang sebelum melakukan hal yang sama. Tanpa berkata-kata, ketiga iblis itu mulai segera bermeditasi dan beristirahat. Beberapa hari kemudian, 3 pembudidaya iblis telah mengisi kembali kekuatan sihir dan Qi asal mereka. Pada saat itu, Feng Xi mengalihkan pandangannya ke Han Li. Dia menembakkan segel mantra ke penghalang cahaya yang menjebaknya. Sinar merah menembus penghalang cahaya, menyebabkannya larut dengan beberapa kilatan kekerasan. Han Li memiliki ekspresi yang sepenuhnya tenang yang sama sekali tidak mengejutkan. Ekspresi Feng Xi menjadi rileks dan dia berkata, selanjutnya, kita akan menggabungkan 2 sayap menjadi satu dan menggabungkan petir dan angin bersama. Kami akan membutuhkan kekuatan sihir atribut kayu Fellow Daoist untuk bertindak sebagai keseimbangan. Persiapkan dirimu. Petik 2. Dimengerti. Tanpa berkata apa-apa lagi, Han Li berdiri. Ketika Feng Xi melihat ekspresi Han Li, dia mengerutkan kening dan keraguan berkedip di matanya. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum tiba-tiba menjentikkan jarinya tanpa peringatan. Semburan cahaya putih melesat langsung ke arah Han Li. Ekspresi Han Li menjadi kaget, tetapi setelah beberapa saat ragu, dia tidak menyingkir. Dengan cahaya putih memasuki tubuhnya, Han Li memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Han Li mengerutkan bibirnya dan dengan cemberut berkata, Senior Feng, apa artinya ini? Tenanglah, energi roh angin tidak akan membahayakan Anda, dan akan hilang setelah beberapa saat.
Tetapi selama ini, jika saya memicunya dengan sedikit kekuatan sihir, rekan Taois sama saja mati. Lakukan yang terbaik, dan jangan memikirkan hal lain. Kata Feng Xi sinis. Dalam hati Han Li menggerutu setelah mendengar itu. Lebih dari setengah rencananya untuk melarikan diri baru saja dieliminasi. Feng Xi cukup senang melihat ekspresi marah Han Li. Tanpa memperhatikan Han Li, dia mengeluarkan 3 botol obat dari kantong penyimpanannya. Setelah itu, dia melemparkan 2 dari mereka ke iblis lainnya. Feng Xi dengan sungguh-sungguh menasihati, adik, hati-hati. Menggabungkan kekuatan spiritual angin dan kilat akan sangat membebani kekuatan sihir kita. Botol-botol ini masing-masing memiliki setetes susu semangat tahun segudang. Gunakan saat kekuatan sihir Anda habis. Proses penggabungan harus berjalan lancar. Jika tidak, sayap badai petir tidak akan pernah muncul. Petik 2. Jejak keheranan berkedip-kedip di mata naga banjir ketika dia mendengar bahwa botol-botol itu berisi susu roh tahun segudang. Dia segera setuju, tolong, tenanglah. Saya pasti tidak akan menyia-nyiakan usaha. Petik 2. Kura-kura iblis di sampingnya menamparkan dadanya dan bersumpah, aku juga ingin melihat kemampuan luar biasa apa yang akan ditunjukkan oleh sayap badai petir setelah selesai. Petik 2. Feng Xi memasang ekspresi puas setelah mendengar tanggapan mereka. Dia kemudian tanpa berkata-kata menggosok kedua tangannya sebelum memegangnya dan menembakkan seberkas cahaya putih setebal mangkuk ke arah penghalang cahaya pelangi. Penghalang cahaya bergetar dan mengeluarkan dengungan rendah untuk sesaat. Setelah itu, ia berkedip-kedip dan terus bergeser warna hingga bersinar dengan kilauan putih yang menyilaukan. Ketika naga banjir dan kura-kura iblis melihat ini, mereka bergegas untuk menembakkan sinar biru dan kuning mereka sendiri ke penghalang. Di tengah jalan menuju penghalang, berkas cahaya berkumpul untuk berubah menjadi berkas putih energi spiritual petir sebelum kemudian menyerang penghalang. Dalam sekejap, cahaya bergemuruh dan penghalang cahaya mengalami perubahan lain. Gulungan guntur mulai terdengar dari dalam penghalang saat itu berdenyut dengan pancaran perak. Setelah melihat penghalang berkedip, Feng Xi tanpa ragu memerintahkan Han Li dengan nada yang dalam dan dingin, sesama Taois Li, tuangkan 1/10 dari kekuatan spiritual kultivasi Anda. Petik 2. Han Li ragu-ragu sejenak dan ekspresinya berubah-ubah. Feng Xi pasti bisa menghentikannya dari mengendalikan energi spiritual angin di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dan menembakkan sinar cahaya biru setebal jari ke dalam penghalang. Adegan aneh terjadi. Ketidakstabilan dan dengungan yang dilepaskan dari penghalang cahaya langsung berkurang. Kecemerlangannya juga meredup dan menjadi sedikit lebih stabil. Ekspresi Feng Xi menjadi rileks dan dia dengan bersemangat berkata, bagus, terus berikan kekuatan spiritual. Tampaknya rencananya untuk menggabungkan energi angin dan kilat mulai membuahkan hasil. Ketika 2 iblis lainnya melihat ini, kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Mereka mulai membentuk berbagai gerakan mantra yang rumit, dan menyerang segel mantra yang tak terhitung jumlahnya ke penghalang cahaya. Setelah beberapa saat, penghalang cahaya mulai mengungkapkan badai putih ganas yang terkandung di dalamnya bersama dengan petir perak. Petir dan energi angin menyatu erat di sekitar sayap tulang dan mulai bergabung. Feng Xi kemudian memanggil Han Li untuk menuangkan kekuatan spiritual atribut kayu lebih lanjut saat dia menatap ke penghalang cahaya. Di minggu berikutnya, kilatan petir perak dan angin kencang putih mengamuk di dalam penghalang. Ketiga iblis itu menjadi tegang dan terus-menerus menyerang penghalang cahaya dengan segel mantra mereka. Feng Xi tampak sangat intens. Saat Han Li memperhatikan mereka dari samping, dia terus menuangkan energi spiritual atribut kayunya ke penghalang di bawah perintah mereka. Namun, jejak ekspresi aneh dan bersemangat berkedip di matanya, tetapi pada akhirnya, Han Li memutuskan untuk tidak mengambil tindakan gegabah. Dia merasa kesempatan belum tiba. Tiga-tiga iblis tidak bisa menyembunyikan kelelahan mereka. Meskipun segel mantra mereka tidak berhenti, kekuatan sihir mereka pasti hampir habis. Meskipun badai petir dan angin yang dahsyat di dalam penghalang cahaya sangat kuat, persatuan yang aneh mulai terbentuk. Angin kencang mulai berkedip-kedip dengan percikan api dan kilat mulai membawa teriakan angin. Ketiga iblis itu mengenakan kegembiraan yang tak terbendung saat melihat ini. Keesokan harinya, kura-kura iblis telah menghabiskan kekuatan sihirnya dan mengambil setetes susu roh. Di hari-hari berikutnya, naga banjir dan Feng Xi mengikutinya.
Han Li tanpa ekspresi melihat ini dan mencengkeram kantong penyimpanan di tangannya. Matanya mengandung jejak kelicikan yang sulit dilihat. Ketika kekuatan sihir tiga binatang iblis telah habis dan harta ajaib belum sepenuhnya dimurnikan, itulah saatnya untuk bertindak. Han Li awalnya mengira rencana ini tidak bisa diandalkan. Tetapi dalam keadaan saat ini, itu menjadi agak mungkin. Setelah 20 hari berlalu, bagian dalam penghalang menjadi tenang. Badai dahsyat telah menghilang dan menampakkan sepasang sayap putih keperakan. Daging yang hilang di sekitar tulang Lightning Rock telah diganti dengan material berharga, dan bulunya diganti dengan petir dan angin. Dengan ini, sepasang sayap angin dan petir telah terbentuk. Meskipun sayap saat ini tampak lengkap, itu benar, kekuatan petir angin bulu baru saja terbentuk dan belum stabil. Akibatnya, Feng Xi yang jelas kelelahan telah memaksa dirinya untuk menuangkan lebih banyak kekuatan sihir ke penghalang, takut upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Feng Xi merasa sangat murung saat dia melakukan ini. Dia awalnya percaya bahwa 3 tetes susu roh yang dia peroleh secara khusus untuk mereka sudah cukup. Tapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual mereka akan habis saat sayapnya hampir selesai. Untungnya, dalam keadaan saat ini dia dapat memilih untuk merusak origin ki-nya dan dengan paksa mendukungnya sampai akhir. Jika tidak, harta ajaib itu akan hilang selamanya dan dia akan mengalami penyesalan yang tak tersembuhkan. Tetapi pada saat itu, binatang iblis kelas 9 tiba-tiba merasakan fluktuasi ki yang aneh di dalam ruangan. Meskipun itu sangat lemah dan hanya terjadi dalam waktu singkat, itu sangat murni. Dia menyapu pandangannya ke seberang ruangan dengan mata menyipit, akhirnya sampai pada Han Li, wajah Feng Xi menjadi cemberut. Han Li mengungkapkan keterkejutannya, tapi dia langsung memaksakan senyum. Namun, Feng Xi terus menatapnya dengan dingin tanpa emosi. Membawanya keluar, pembudidaya iblis memerintahkan. Apa yang diinginkan senior? Ekspresi Han Li menjadi semakin tegang dan artifisial saat dia diam-diam menarik tangannya dari lengan bajunya. Kilatan dingin berkedip dari mata Feng Xi. Dia tanpa berkata-kata menunjuk ke Han Li, menembakkan bola cahaya putih yang menyilaukan ke arah Han Li. Han Li awalnya tertegun sebelum dia segera melepaskan jeritan yang menyedihkan. Dia jatuh ke lantai dan meronta-ronta dengan ekspresi kesakitan saat kulitnya berubah ungu. Jika Anda tidak mau mendengarkan kata-kata, maka dengarkan paksa. Tatapan bermusuhan melintas di wajah Feng Xi saat dia menatap botol kecil yang jatuh dari lengan baju Han Li. Dengan ekspresi aneh dia meraih botol kecil itu dan menerbangkannya ke tangannya. Petik 2. Feng Xi memelototi Han Li dan dengan belak-belakan berkata, apakah pancaran energi roh angin tidak menyenangkan? Anda telah menghabiskan cukup banyak energi spiritual baru-baru ini, tetapi Anda telah memulihkannya cukup banyak. Sepertinya botol itu berisi obat spiritual. Apakah rekan Taois Li berencana untuk mengambil keuntungan dari keadaan kami yang dirampas untuk melarikan diri dengan menggunakan energi spiritualnya yang telah pulih? Petik 2. Setelah pembudidaya iblis menghentikan tekniknya, Han Li hampir tidak bisa berdiri kembali. Wajahnya memucat seolah rencananya telah terungkap. Feng Xi melirik botol kecil itu, kenapa, kamu tidak pintar? Mari kita lihat apa yang ada di dalam botol. Saya belum pernah mendengar sesuatu selain dari Myriad Spirit Milk yang mampu memulihkan kekuatan spiritual dalam sekejap. Petik 2. Naga banjir dengan penasaran berkata, saya juga belum pernah mendengar hal seperti itu. Namun, ini datang pada saat yang tepat. Petik 2. Pada saat itu, kura-kura iblis dan naga banjir menyerang penghalang dengan segel mantra dan mempercepat proses fusi antara petir dan angin. Meskipun tampaknya kura-kura iblis melakukan sedikit lebih baik daripada naga banjir, kekuatan sihirnya juga sangat terkuras dan dia hampir tidak bisa bertahan. Feng Xi membuka botol dengan jantung yang berdebar-debar, mencium aroma ki murni. Dia melirik botol itu sebelum membawanya ke hidungnya dan mengendusnya. Kura-kura iblis tidak bisa tetap tenang dan bertanya dengan cermat, apa itu? Feng Xi memelototi Han Li dan dengan dingin berkata, bicaralah. Han Li dengan sedih menundukkan kepalanya dan dengan enggan berkata, ini adalah sebotol susu jiwa Myriad YR yang diencerkan. Petik 2. Ketika kura-kura iblis mendengarnya, rohnya gemetar karena terkejut, apa? Kamu juga punya susu segudang tahun. Petik 2. Karena ketiga iblis tidak percaya bahwa kekuatan sihir mereka dapat bertahan sampai akhir, mereka sangat gembira. Warnanya hijau.
Sepertinya Anda juga mencampurkan sesuatu yang lain di dalamnya. Dan memiliki ki spiritual kayu yang berat. Feng Xi memeriksa botol kecil itu dengan curiga. Han Li tersenyum pahit dan dengan tulus menjawab, saya mencampurkan beberapa obat spiritual tua di dalamnya. Karena saya berlatih seni kultivasi atribut kayu, ki spiritual atribut kayu secara alami akan sangat bermanfaat bagi saya. Petik 2. Feng Xi mengerutkan kening dan berpikir untuk bertanya lebih banyak ketika kura-kura iblis dengan keras berteriak, Saudara Feng, cepat berikan susu roh dan biarkan aku meminumnya. Saya tahu bahwa meskipun kami akan dapat bertahan dengan susah payah, kami akan mencabut ki asal kami dan menyebabkan kultivasi kami menurun. Saya perlu mengisi ki spiritual saya. Kura-kura iblis takut bahwa Feng Xi tidak akan setuju dan menjadi cemas. Feng Xi ragu-ragu menjawab, tentu saja aku tahu itu, tapi susu roh ini. Setelah hening beberapa saat, naga banjir itu berkata, Saudara Feng. Saya bisa merasakan ki spiritual murni dari jauh. Ini adalah myriad spirit milk tanpa keraguan. Sekalipun susu roh disabotase, apa salahnya bagi kita? Selain itu, saya adalah naga banjir berbisa, pemakan semua racun. Bahkan jika botolnya diracuni, itu tidak akan berpengaruh terhadapku. Petik 2. Tampaknya mereka berdua tidak ingin menyia-nyiakan origin ki mereka. Hehe. Saya hampir lupa tentang kemampuan racun bawaan Brother Wu. Karena ini masalahnya, mari kita bagi susu roh menjadi 3. Dengan cara ini, kita tidak akan mengalami banyak kerusakan pada esensi sejati kita setelah kita menyelesaikan pemurnian. Feng Xi diam-diam tersenyum dan meregangkan lehernya ke belakang, menuangkan sepertiga dari susu roh ke tenggorokannya. Dia kemudian melemparkan botol itu ke naga banjir berbisa sambil tertawa kecil. Sebagai binatang iblis kelas 9, dia tidak takut akan racun, dan karena ki spiritual itu asli, dia tidak punya pikiran untuk melepaskannya. Naga banjir menangkap botol kecil itu dan meminum setengah dari apa yang tersisa di botol sebelum menyerahkannya kepada kura-kura iblis. Kura-kura iblis kemudian dengan tidak sabar meneguk sisa susu roh dan melemparkan botol kecil ke samping. Tidak lama kemudian, ketiganya merasakan sebagian dari kekuatan sihir mereka pulih, dan mereka menghela nafas lega. Feng Xi tidak lagi menyimpan kecurigaan aslinya. Pada saat itu, kilatan dingin berkedip di mata naga banjir saat dia mengirim transmisi suara ke Feng Xi, ketika kita selesai memurnikan harta, pembudidaya manusia tidak akan lagi berguna. Biarkan aku menghabisinya. Manusia membuat kehadiran yang menjengkelkan. Ketika naga banjir selesai berbicara, dia dengan dingin menyapu pandangannya pada Han Li dan menunjukkan niat membunuh yang keras. Feng Xi tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Han Li dan dengan acuh tak acuh berkata, jangan singkirkan dia untuk saat ini. Meskipun kita tidak membutuhkan ki spiritual atribut kayunya di hari-hari berikutnya, lebih baik berhati-hati. Anda dapat membunuhnya setelah penyempurnaan selesai. Petik 2. Baiklah, maka manusia akan memiliki beberapa hari lagi untuk hidup. Nada suara naga banjir tidak puas, tapi dia memutuskan untuk setuju menunggu pada akhirnya. Han Li hanya melihat bibir mereka bergerak dan tidak tahu apa yang mereka katakan. Namun, tubuhnya menjadi dingin ketika tatapan bermusuhan mereka menimpanya dan dia samar-samar bisa menebak apa yang mereka bicarakan. Wajahnya menjadi tidak sedap dipandang setelah beberapa pemikiran dan dia tanpa berkata-kata duduk bersila di lantai. Dia kemudian perlahan menutup matanya seolah-olah dia pasrah sampai mati. Ketiga iblis itu berhenti setelah melihat ini, tetapi mereka tidak lagi memperhatikan Han Li dan sepenuhnya memfokuskan perhatian mereka pada sayap roh. Sebenarnya, hati Han Li berdebar kencang saat itu. Dia perlahan-lahan memindahkan serpihan petir emas samar dari pedang bambu Cloud Swarm miliknya ke tubuhnya, mengendalikannya agar tidak meletus. Setelah itu, lapisan petir Devil Bane Surgawi mulai melilit bola energi roh angin yang ditanam Feng Xi di dalam dirinya. Energi roh angin bukanlah sesuatu yang dapat disaring oleh Han Li pada kultivasinya saat ini, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilarutkan oleh petir Devil Bane dengan bersih. Namun, dia bisa menahannya untuk saat ini dan mencegahnya keluar, memanfaatkan pengalamannya dalam mengikat mutiara es surgawi. Pada saat itu, kura-kura iblis telah memulihkan sebagian dari kekuatan spiritualnya. Saat dia dengan mudah terus menuangkan kekuatan spiritual ke dalam penghalang cahaya, dia melirik naga banjir dan tiba-tiba memikirkan sesuatu.
Dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya tiba-tiba bergetar dan ekspresinya berubah. Dengan tatapan aneh di matanya, kura-kura iblis berhenti mengirimkan kekuatan spiritual ke penghalang cahaya dan jatuh ke tanah. Mulutnya terbuka lebar, tetapi tidak sedikit pun suara yang keluar. Adegan yang mencengangkan terjadi. Perut iblis itu tiba-tiba membesar. Pada saat berikutnya, kepala dan anggota tubuhnya juga mulai membengkak dengan tonjolan seolah-olah roh jahat tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya dan ingin membebaskan diri. Ketika naga banjir dan Feng Xi melihat ini, ekspresi mereka sangat berubah dan mereka secara bersamaan mengingat susu roh yang diencerkan dari botol kecil Hanli. Jangan lupa